Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Walaupun di rumah aja, kakak harap adik-adik tetap semangat ya ngikutin ibadah hari ini. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita nyanyi sama-sama dari depan ya adik-adik. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Adik-adik kita belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
syukur Tuhan. Terima kasih. Makasih Tuhan. Haleluya. Oh. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kakak akan memimpin doanya. Selamat pagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami bisa beribadah Tuhan. Walaupun kami hanya di rumah saja Tuhan, tetapi kami tetap semangat Tuhan dalam mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji lebih lagi nama-Mu Tuhan. Berikan semangat yang lebih lagi untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Tutup bungkus Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhir nanti hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Ayo kita lanjutkan ke lagu selanjutnya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau menentang Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, yes, di kiri Kau ada, yes, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, celing, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Dari awal ya adik-adik, kita nyanyi sama-sama ya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau menentang Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, yes, di kiri Kau ada, yes, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, seling, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Tepuk tangan adik-adik. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati adik-adik. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini,
rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Apa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom, apa kabar anak-anak seluruh Indonesia? Ketemu lagi dengan Kak Tony dan sahabatnya Kak Tony, Tino. Nah, kali ini dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus, kita akan mengikuti ibadah secara online. Dan tentunya bersama dengan anak-anak seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Bener nggak, Tino? Bener dong Kak Tony. Bagaimana kabarmu sekarang anak-anak? Pasti luar biasa nggak? Saya mau tanyain sama Tino. Ya Kak Tony. Apa nih? Nah, Tino, kabarnya bagaimana kamu sekarang? Kabar aku sih ya baik-baik aja sih Kak Tony. Tapi kalau ngelihat keadaan sekarang ini loh Kak Tony, aduh menyedihkan. Bayangin aja Kak Tony. Sekarang kasus COVID-19 itu sudah menembus 14.000. Hah? Yang meninggal berapa Kak Tony? 1.000, bayangin loh ya.
Terus belum lagi yang di PHK, yang harus dirumahkan. Kata Menteri Tenaga Kerja itu sudah di angka 2 juta orang. Aduh Kak Tony, gimana kalau kayak gitu? Anak-anak juga nggak bisa sekolah, semuanya di rumah. Bosen kan, sedih jadinya. Tapi Tino, ngomong-ngomong nih Tino. Tapi Tuhan Yesus itu tetap baik Tino. Enggak lah Kak Tony, kalau kondisinya kayak gini, Tino nggak bisa ngelihat kebaikan Tuhan. Gimana Tuhan sekarang? Ayo coba. Kok diem aja sih Kak Tony? Adik-adik, apakah kalian juga melihat kebaikan Tuhan? Sementara keadaan seperti ini. Atau mungkin Tino ini yang tidak melihat kebaikan Tuhan, dia juga sedang mengalami penderitaan. Tino, kamu mengalami penderitaan apa coba? Ya bayangin Kak Tony, Tino sekarang di rumah. Terus makan cuma seadanya, nggak bisa kayak dulu, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu, ketakutan, aduh mau keluar takut sakit, aduh pokoknya semuanya bikin cemas Kak Tony. Tapi sebenarnya dalam keadaan seperti itu kita tetap bisa melihat kebaikan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan. Gimana caranya Kak Tony? Tapi ngomong-ngomong nih adik-adik, Tino, Kak Tony akan menceritakan sesuatu tentang cerita ribuan tahun yang lalu. Nah, apakah kalian siap untuk mendengarkan cerita adik-adik? Kita akan dengarkan ceritanya yuk. Tino, apakah kamu mau mendengarkan ceritanya Kak Tony? Wah, siap Kak Tony. Kita akan melihat di mana sih kebaikan Tuhan itu. Mari adik-adik kita saksikan cerita Panggung Boneka kali ini bersama dengan Kak Tony dengan teman-teman. Aduh, siang-siang gini habis main, panas. Kita makan kali ya, lapar nih. Iya, aduh, capek lagi. Tapi kamu ngomong lapar Nathan. Aduh, aku jadi ingat sesuatu yang luar biasa nih kalau ngomong kata lapar. Ingat apa ya, Sa? Aku itu ingat seseorang yang namanya Yesus. Kalian pernah dengar gak? Guru namanya Yesus. Iya, tahu. Yesus yang ajaib itu kan, yang baik itu kan? Iya tuh, yang dulu pernah nyembuhin orang kusta. Iya, Lea juga pernah dengar kata paman, yang namanya Yesus itu pernah membangkitkan orang mati. Hebat, baik banget loh Tuhan Yesus itu. Itu dia, kalian kan baru dengar kan? Kalau aku pernah mengalami. Aku pernah ketemu sekali dengan orang yang bernama Yesus itu. Tapi memang dia baik banget. Jadi waktu itu tuh ya, kan Pak Yesus ini habis dia berbicara di depan orang banyak, ternyata banyak orang yang kelaparan. Termasuk aku juga lapar. Makanya tadi ketika Nathan ngomong lapar, aku jadi ingat cerita ini. Nah, waktu itu kenapa Isra? Ceritain dong. Iya, waktu itu, aduh, aku lupa nih siapa ya. Namanya Pak Andreas. Ada Pak Andreas dateng sama aku. Waktu itu kan aku dibawain sama mama nih 5 roti sama 2 ikan. Terus nggak tahu tiba-tiba Pak Andreas dateng. Dia Tunggu. Pak Andreas itu siapa? Pak Andreas itu salah satu dari beberapa orang yang ikut sama Yesus. Nah, Pak Andreas itu yang membawa aku, dibawa sama Tuhan Yesus. Terus dia lihat ada 5 roti dan 2 ikan. Tahu nggak? Luar biasa loh. 5 roti 2 ikan itu bisa dibuat makan untuk 5.000 orang lebih. Hah? Yesus Hebat banget, baik banget Yesus itu. Itu dia. Itu orang memang luar biasa. Udah gitu baik lagi. Yang luar biasanya lagi adalah, kalian tahu nggak? Kalau dari 5 roti 2 ikan itu sisa 12 keranjang. Wow, masih sisa. Banyak loh itu. Iya, aku juga bawa sampai bingung. Kan harusnya aku makan 5 roti 2 ikan ini. Tapi aku malah bawa pulang ke rumah banyak. Wah, Nathan dan Lea terlihat sukacita sekali. Mereka senang mendengar apa
apa yang telah diceritakan oleh Ezra. Mereka jadi merasakan bagaimana mujizat Tuhan di masa itu. Betapa luar biasanya ya Yesus. Kita juga merasakan kebaikan Yesus yang begitu luar biasa. Yesus rela untuk dipukul. Yesus rela dicambuk. Bahkan disalib untuk menggantikan kita. Yesus mengorbankan nyawanya buat kita, anak-anaknya. Dan tidak hanya itu, di hari yang ketiga, kuburnya telah kosong. Ya, Yesus bangkit adik-adik. Dia hidup dan saat itu juga dia kembali menampakkan diri pada murid-muridnya. Murid-muridnya melihat lubang paku itu ada. Dan mereka yang awalnya terkejut, takut, menjadi sukacita. Itu bentuk dari kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa buat kita. Dia tidak hanya menunjukkan mujizat buat kebaikan kita, bahkan nyawanya sudah diberikan bagi kita adik-adik. Gimana adik-adik? Ceritanya menarik kan? Wah, kalian pasti menyimaknya, melihatnya dengan luar biasa. Dino, bagaimana? Sudah lihat ceritanya? Ya sudah sih Kak Tony. Tapi Kak Tony. Tapi terus. Kak Tony, itu kan di zaman dulu waktu Tuhan Yesus ada. Nah sekarang gimana? Kebaikan Tuhan ya ada di zaman dulu Kak Tony. Kalau sekarang ya waduh, coba dia dilihat Kak Tony, lihat faktanya hidup ini kayak gimana Kak Tony. Tino, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan itu tidak hanya terjadi pada zaman dulu. Sekarang pun kita juga alami. Coba saya tanya sama adik-adik. Pernah nggak kalian mengalami mujizat Tuhan? Mungkin pertolongan Tuhan ketika kalian sakit, disembuhkan, kalian berdoa, Tuhan jawab. Pasti kalian juga pernah ngalamin. Jujur aja Tino, kamu pernah ngalami apa tidak? Ya iya sih Kak Tony, pernah ditolong Tuhan waktu itu. Berarti bukan zaman dulu. Coba adik-adik, Kak Tony akan berikan tantangan kepada kalian sebelum cerita ini berlanjut. Coba ceritakan kepada orang tuamu, atau kepada adikmu atau kakakmu, apa saja mujizat yang pernah kalian baca, kalian tahu di dalam Alkitab yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Ayo, apa? Ayo, 6, 7. Banyak kan? Ayo terus. Apalagi. Ya, terus. Pasti banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu menunjukkan Tuhan Yesus baik loh sebenarnya. Nah, mau mengikuti cerita selanjutnya? Tino, mau? Mau. Mari adik-adik kita ikuti acara selanjutnya. Cerita yang semakin menarik. Ezra, Nathan, dan Leah ikut mendengar sesuatu. Nampaknya akan ada terjadi hal yang besar di bukit. Kira-kira mereka ikut ke bukit atau tidak ya adik-adik? Gimana ya ceritanya? Kita dengarkan ya kelanjutannya. Ayo kita disuruh ke bukit ini sekarang. Ayo kita serah ke bukit yuk. Yuk ayo sekarang ayo. Ayo cepat ayo sekarang. Jangan sampai kita ketinggalan. Oke ayo berangkat sekarang. Ezra, Nathan, sini.
Lea, ngapain kamu sampai lari-lari gitu? Kenapa? Iya Lea, sabar dong kalau ngomong pelan-pelan. Ambil nafas dulu, ambil nafas. Itu aku dengar ada orang itu rame-rame. Mereka sedang menuju ke bukit Ezra, Nathan. Ayo kita ikut, ayo cepet. Oh, paling itu biasa. Ada acara jual makanan pasti di sana. Lagi ada buka pasar kali ya? Iya dong, udah di sini aja panas. Bukan, salah. Di sana di bukit ada Yesus, ayo ikut. Ada Yesus. Yesus ke sana ini Esa. Yang kapan hari kita cerita itu kan Yesus kan? Yang aku pernah ketemu itu. Iya betul, kali ini kita juga bisa ketemu Nathan. Ayo cepet. Tunggu. Kamu tahu dari mana kalau di sana ada Yesus? Itu orang-orang semua lagi ramai bicara tentang Yesus. Katanya Yesus ada di bukit. Yesus ada di bukit. Waduh, kita harus ke sana. Ayo kita harus ke sana, cepet, Nathan. siap. Penasaran nih, Yesus mau bikin apa lagi ya? Ya kan luar biasa. Gini. Kita bawa makanan, ya. Nanti biar kalian bisa lihat. Siapa tahu Yesus akan bikin mujizat lagi kayak waktu itu. Iya betul. Nanti Lea mau bawa makanan yang banyak, bawa pulang makanan. Ayo sudah, daripada kita terlambat, ayo berangkat sekarang cepet. Ya, oke. Ayo. Nanti mampir lewat rumah aku ya. Kita bawa makanannya. Pulang dari bukit, Ezra, Nathan, Lea, mereka berjalan pulang. Sementara yang lain bersukacita, tapi Lea dan Nathan bersedih. Kira-kira kenapa ya? Mereka kok jadi sedih? Tapi kok murid-murid Tuhan Yesus dan juga Ezra tidak sedih adik-adik? Ada apa ya? Kira-kira kenapa ya? Kalau kayak gini kan aku jadi ngerasa sendiri. Padahal aku merasa bahwa aku udah punya teman baru, yaitu Yesus loh. Sekarang dia malah pergi. Iya, Tuhan Yesus gak sayang sama kita, Nathan. Tuhan Yesus mungkin dia cuma sayang sama Ezra aja. Karena mujizatnya cuma Ezra yang lihat. Kita gak bisa lihat mujizatnya Tuhan Yesus. Gak begitu juga sih Lea, Nathan. Kalian jangan sedih. Tuhan Yesus itu baik tetap buat kita semua. Aku dengar Tuhan Yesus itu naik ke surga. Dia menyiapkan tempat loh buat kita semua. Buat kita semua? Buat Lea juga? Iya, buat Lea juga. Nathan juga. Buat Nathan juga ya? Iya. Pasti itu? Pasti, buat Ezra juga, buat kita semuanya. Karena dia kan sudah berjanji kalau dia akan menjemput kita suatu hari nanti. Dan kita kan udah denger, Ezra juga udah ngeliat sendiri malah
bahwa Yesus itu luar biasa. Gak mungkin dong Yesus itu bohong. Dan gak cuma hanya itu teman-teman. Yesus juga berdoa loh buat kita semuanya. Biar kita tuh setia, kita mencintai dia terus. Dan yang luar biasanya lagi, tadi kita dengar kan kalau Tuhan Yesus mengirim penolong. Itu janjinya. Dan itu sudah disampaikan kepada murid-muridnya Yesus. Seorang penolong akan dikirim kepada kita. Sehingga kuasa mujizatnya tetap kita bisa lihat. Tetap kita bisa rasakan. Tetap kita bisa dengar. Jadi kita tetap bisa dekat sama Yesus. Dan itu semuanya karena Yesus itu baik. Dan itu sebagai bukti kasihnya biar kita bisa melihat dan merasakan kebaikannya teman-teman. Jadi jangan sedih lagi ya. Kita harus bersuka cita, justru kita harus bersyukur. Karena janji-janjinya pasti akan diberikan pada kita. Berarti Tuhan Yesus tetap sayang sama Lea ya? Tuhan Yesus tetap baik buat Lea ya? Iya dong, gak cuma buat Ezra aja. Dia akan tetap terus baik buat Lea. Buat Nathan juga kali. Iya, buat Nathan juga. Gimana adik-adik? Ceritanya menarik kan? Tentang kenaikan Tuhan Yesus itu. Lihat bagaimana Ezra, Lea, dan Nathan melihat kesaksian dan dia saksi bahwa Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus baik kan? Tino? Baik dong Kak Tony. Nah, saya mau beritahu Tino bahwa kebaikan Tuhan Yesus itu yang pertama. Berapa? Pertama. Kita harus mengalami kebaikan Tuhan. Contohnya siapa Tino tadi? Ezra mengalami kebaikan Tuhan, dia punya pengalaman langsung. Bagaimana punya 5 roti dan 2 ikan, dia melihat, merasakan kelaparannya. Dan bahkan 5 roti 2 ikan itu dibuat banyak sekali Tino. Tahu cerita itu? Ya tahu Kak Tony. Sisa berapa Tino? Sisa 12 bakul. Banyak itu Kak Tony. Bakul. Itu kalau makan bisa begitu. Ezra pernah mengalami kebaikan Tuhan. Tino pernah mengalami kebaikan Tuhan? Pasti dong Kak Tony, banyak banget kebaikan Tuhan ternyata dalam hidupnya Tino. Kak Tony juga pernah mengalami kebaikan Tuhan. Ketika Kak Tony tidak punya uang, Kak Tony pernah berdoa, Tuhan cukupkan Tino. Nah, Kak Tony juga pernah sakit, Tuhan sembuhkan. Wah, luar biasa. Yang pertama, kalian harus mempunyai pengalaman kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Yang kedua. Yang kedua, ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan apa, Tino? Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa Yesus menyediakan tempat. Walaupun Yesus naik ke sorga, Yesus sedang mempersiapkan tempat buat Tino, buat Kak Tony, buat adik-adik semua yang percaya kepada Tuhan. Pastinya kepada Yesus dong. Betul. Kalau nanti rumahnya, tempatnya udah selesai, Tuhan berjanji akan
menjemput kita, Tino. Dan kata-kata Tuhan yang lain, Yesus ada di sorga sana, itu berdoa buat kita, Tino. Buat adik-adik, buat Kak Tony. Nah, juga Tuhan bilang apa? Yesus bilang dia mengirimkan penolong. Apa? Penolong, Kak Tony. Betul. Jadi Tuhan Yesus mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, buat menolong kamu, menolong Kak Tony, menolong Tino, untuk tetap mengalami mujizat Tuhan, diajar, belajar firman. Jadi hari-hari ini Tuhan Yesus punya penolong yang dikirimkan untuk kita, yaitu siapa? Roh Kudus. Betul. Yang ketiga nih gak kalah penting. Kak Tony, lihat bahwa yang penting hati, Tino. Nih, hati. Tuh, hati. Hati kita, adik-adik, kalau kita hatinya benar, hatinya tulus, maka kita akan melihat apapun yang terjadi hari-hari ini adalah baik. Tetapi yang penting hatinya dulu, Tino. Hatinya harus betul dulu, hatinya harus benar dulu. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 73 ayat yang pertama dikatakan begini. Kak Tony baca dah. Ya, Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang pertama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi hatinya ini yang penting. Jadi kalau hatinya tulus, hatinya bersih, hatinya ada Yesus di dalamnya, maka melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini itu baik. Nah, Kak Tony ada ilustrasi nih. Nah, kayak gini nih, lihat. Lihat ini kosong, ya. Kita nggak lihat apa-apa kan. Yang penting apanya, Kak Tony? Yang penting adalah hati. Kalau ada hati, hatinya Yesus ada di dalam hatimu, maka itu membuat engkau melihat sekelilingmu adalah baik. Ayo adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama. Tino ikut berdoa ya. Ya Kak Tony. Yuk kita berdoa yuk. Tangannya diangkat, satu sebelah kanan. Ayo sebelah kanan. Hatinya dipegang begini sambil berdoa. Tuhan Yesus, bersihkan dan sucikan hati saya, supaya saya melihat kebaikan Tuhan di sekitar saya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah pernah menolong saya, pernah membuat mujizat saya. Terima kasih Tuhan Yesus, juga sudah menyediakan tempat buat saya, juga sudah berdoa terus sampai hari ini untuk saya, dan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus untuk saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tetap baik selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Pakai kacamata dulu, begini. Oh iya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Haleluya. Sampai ketemu lagi dengan Kak Tony dan Tino pada kesempatan yang lain. Haleluya. Dadah. Dadah. Hanya Engkau yang menawan hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwa.